Bismillah. Boleh sharing dari teman-teman kepada Ustadz, jadi nanti bisa langsung disampaikan. Jadi pertanyaannya juga langsung bisa secara langsung, nanti insya Allah oleh panitia diberikan mic, jadi bisa bertanya secara langsung. Dan sebelum itu kami informasikan kegiatan ini, kajian liburan ini diselenggarakan Sinergi Surabaya Mengaji dan Malang Mengaji, juga disponsori oleh Al-Madinah Tour and Travel, kemudian juga didukung oleh dan disponsori oleh Makkah Darul Iman Tour and Travel dan Sari Kurma Sahara. Dan langsung saja, mungkin sebelum tanya jawab, antum ada satu patah dua patah kata Ustaz? Iya, insyaallah. Sekalian monggo Ustaz. Iya, ada satu patah di dua patah kata. Dipatah dulu ya insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, teman-teman sekalian ya, para pemuda sih biasanya depan kita ya. Kebanyakan para pemuda sebenarnya terus terang ana sangat senang sekali ya bisa sharing dengan antum, bisa ngumpul-ngumpul, bisa bagi pengalaman. Ini mengingatkan anak-anak dulu di masa muda, emang sekarang masih tua. Iya, karena memang apa ya, anak sangat senang ya kalau pemuda ngumpul, kemudian berbicara tentang agama, masa depan, itu sangat senang, sangat semangat ya. Karena rahasia dari suatu generasi, apapun itu, negara, organisasi, termasuk agama, rahasianya itu ada pada pemuda gitu. Ada pada pemuda, di mana-mana sunatullahnya itu pemuda ya. Dimulai dari dakwah Nabi SAW itu yang menerima dakwah muda-muda semua. Sunatullahnya yang menggerakkan yang muda, Umar, Uthman, Abu Bakar, itu saat itu umurnya 30-an semua. Belum kita bicara Ibnu Mas'ud apa 18, ya anak-anak 20, Utsman 20, anak-anak muda. Sedangkan yang tua-tua ya sunatullahnya ini, sunatullah kebanyakan menolak dakwah. Lebih susah dinasihati bahasanya ya. Kayaknya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf ya, Walid ibnul Mughirah dan sebagainya. Makanya anak terus terang kalau sudah ngumpul dengan pemuda seperti antum-antum ya, ataupun mohon maaf mungkin yang sudah sepuh tapi semangat muda begitu ya. Itu anak sangat senang sekali ya. Kenapa? Karena ini yang menggerakkan dakwah ini. Yang menggerakkan masa depannya dakwah di tangan pemuda gitu, sunatullahnya. Sunatullah semua, dakwah Nabi, Ashabul Kahfi yang nerima pemuda, Ibrahim yang nerima pemuda-pemudanya juga, semuanya. Makanya kalau sudah ngumpul pemuda luar biasa, tentunya ngumpulnya nggak sembarang ngumpul, tapi ngumpulnya itu apa, menatap masa depan, memikirkan hal yang bermanfaat, ya, membuat gebrakan yang berkah, kemudian juga memberikan manfaat buat umat gitu loh. Ini anak suka sekali ya, ngumpul seperti ini, dan ini yang kita lakukan dulu sejak muda dulu. Alhamdulillah saya juga demikian. Ya, kalau bicara tentang dalil-dalil tentang pemuda banyak sekali ya. Innallaha azza wa jalla la ya'jab minasyab laisa lahu sobwah. Ya, Allah itu kagum ya dengan pemuda yang tidak punya sobwah. Sobwah itu maksudnya masa-masa muda yang dihabiskan untuk hal yang sia-sia, sebagaimana pemuda-pemuda sekarang yang habiskan untuk hal-hal gak bermanfaat, main game, pacaran, putus, nembak, nangis, depresi, ditolak dan sebagainya. Itu hal-hal yang gak bermanfaat sama sekali untuk masa depan, ngumpul, nongkrong dan sebagainya. Harusnya pemuda itu ya, dan ingat ya, pemuda dalam Islam itu di bawah 40 tahun ya. Jadi yang 39 masih pemuda lah ya. Dan termasuk dalam hadis manistata'u ya masyarakat sabab manistata'u minkumul ba'ah ya, masih termasuk ya. Seruan untuk menikah lagi itu berarti di bawah 40 tahun. Ya memang begitu. Syab kan ya. Syab seperti itu. Nah, jadi memang demikian ya, dan banyak ya hadis. Makanya Masya Allah ya, kalau pemuda, jadi kalau sudah pemuda itu luar biasa ya. Kalau sudah ngumpul, kemudian ngumpulnya tuh bukan ngumpul nongkrong, bicarain cewek, bicarain akhwat gitu ya, gawat gitu. Tuh, bicarain ini dan sebagainya. Tapi ngumpul pemuda itu, ngumpul itu dia nuntut ilmu, bicarain masa depan, ya, mikirin dakwah, apa sumbangsi kita dengan dakwah. Yuk kita mikir dakwah, yuk. Apa sumbangsi kita, gebrakan, ide-ide kreatif. Nah, itu baru pemuda begitu ya. Acara seperti ini harus ada follow up-nya, apa sumbang, itu dia pemuda seperti itu. Ini yang dicari makanya ya. Pemuda-pemuda. Ya tentunya butuh bimbingan ustadz. Jadi begitu pemuda ya, insyaallah harus memikirkan sumbangsi apa.
Sumbangsih untuk masyarakat kita apa seperti itu. Ya, makanya dari sekarang kita harus punya konsep apa gitu. Diisi dengan apa? Bahasa Arab, bahasa tahsin, apa semua dan sebagainya. Dan berbagai kesibukan kita, poinnya ada ya, dari poin dari panitia nyampein poinnya adalah ya bagaimana kita ini memberikan sumbangsih tanpa beralasan dengan sibuk gitu ya. Sibuk kuliah, sibuk cari uang, ya sibuk kerja, sibuk belajar di kampus. Itu semua bukan alasan. Baik untuk nuntut ilmu, memberikan sumbangsih dakwah, ataupun apalah kita ya, yang kita berikan peranan kita kepada apa, kepada agama ini apa sih sumbangsih kita. Jangan sampai nggak punya saham dalam dakwah. Harus ada, apalagi pemuda gitu loh, yang masih masih kuat, masih ide-ide, masih bagus. Apalagi mohon maaf yang jomblo kan belum ada mikirin anak, belum mikirin istri. Kalau rapat sampai tengah malam gak ada yang miss call berkali-kali, ya kan? Gak ada ini. Jadi kita harus mikir gitu loh. Apa sumbangsi kita, dakwah kita itu apa? Nah ini pemuda. Jadi itu istilahnya yang kita pengen sharing-sharing juga ya. Jangan sampai kesibukan kita itu jadi alasan gitu ya. Jadi alasan. Dan ini mengingatkan saya zaman dulu, makanya alhamdulillah saya mengenal dakwah itu kan, ini sharing ya. Mengenal dakwah itu alhamdulillah usia dari SMA udah ya. Alhamdulillah. SMA tahun 2000-an, 2001, 2002 itu sudah mulai kenal dakwah alhamdulillah. SMA dulu ya. Masih, kalau dulu masih zamannya majalah El Fata, mungkin dulu yang masih ngaji awal dulu ya. Itu mas sudah kenal, kemudian juga pas kuliah ke Jogja juga 18 tahun udah mulai belajar bahasa Arab. Makanya hal-hal nikmat yang enak untuk dikenang gitu loh. Masih muda kita diisi dengan belajar bahasa Arab, menghafalkan matan, menghafalkan Al-Quran, dan dulu ada programnya ya, menghafalkan hadis, arba'in, kemudian menghafalkan wazan bahasa Arab. Kemudian kita juga menjadi panitia kajian zaman mahasiswa dulu saya ya, yang kalau pernah dengar kajian di masjid kampus ya, ngundang Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz gitu, kita menjadi panitia dulu, panitia ya. Jadi panitia, saya Ustadz Abdu ya sama Ustadz Amrullah ya, teman-teman dulu sama-sama mahasiswa jadi panitia dulu ya. Sama ngurusin kayak gini juga. Datang pagi-pagi ya, pasang hijab, pasang loudspeaker tambahan, ngatur parkir gitu. Kita usahakan, dan bukan jadi alasan ya. Sibuk kuliah mahasiswa, nggak sempat belajar bahasa Arab, bukan alasan sebenarnya. Bahkan setelah lulus pun kerja juga sama, kita ngurus yayasan. Ya qadarullah saya dapat amanah jadi ketua yayasan. Ya kita ngurus Mahat Ilmi, kalau pernah baca Muslim Or ID di bawah yayasan kita. Kalau pernah dengar Peduli Muslim dulu di bawah yayasan kita juga. Ya, itu semua kita nggak ada alasan ya. Walaupun gitu, saya juga menjalani itu juga, saya sambil sekolah spesialis, sambil bagi waktu sama anak, sama istri, semuanya kita bisa jalankan asalkan kita ikhlas dan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya teman-teman sekalian gitu, nggak ada alasan pokoknya ya. Sibuk apa semua nggak ada alasannya. Yang penting adalah niat, dan ingat harus punya sumbangsi gitu. Sumbangsi. Saya tutup aja ya, saya tutup terakhir supaya kita makin semangat gitu ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kira kalian masuk surga. Gitu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kira kalian masuk surga. Atau terjemah letterleknya, siapa yang bilang kau masuk surga? Kata siapa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang ujian-ujian orang-orang sebelum kalian. Belum datang ujian orang-orang berat sebelum kalian. Ujiannya bagaimana? Masathumul ba'sa wadh-dhar. Mereka ditimpa dengan ba's. Ba's itu artinya kesusahan. Ujian orang sebelumnya kesusahan. Ya, dan level kita sampai di sini. Jadi kita kalau dakwah, belajar agama, baru sampai sini level kita. Ba's. Capek. Ngurus kajian nih capek. Karena saya juga pernah dulu jadi panitia, ngurusin daurah nasional dulu kita. Saya jadi panitia rapat. Sama ngurusin ini juga, ngurusin ini, ya ngurusin. Makanya saya kalau ada panitia, saya pernah ngerasa gitu ya, jadi panitia mereka juga capek dan perlu diapresiasi. Ya, dan kalau ada kurang-kurang dikit nggak pernah protes, karena pernah ngerasa jadi panitia.
Kayak gitu, diapresiasi gitu ya. Kemudian Bas juga capek ngapal, capek belajar bahasa Arab. Siapa yang udah belajar bahasa Arab? Udah ada ya? Banyak ya belajar bahasa Arab. Biasanya kalau belajar bahasa Arab pada kena muntaber namanya. Penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Ghosting ya, Ya, pas pembukaan itu 15, 20, lama-lama kok tinggal 2, 3 nih. Kenapa? Kena muntaber semua, Ustaz. Mundur tanpa berita gitu kan. Kita baru sampai Bas ini para jamaah ya, teman-teman sekalian ya. Baru susah, capek, lelah, sakit hati juga kadang-kadang ya. Udah capek ngurus dakwah, di ngomongin dengan teman sendiri ya, ditazir dan sebagainya. Baru sampai situ kita. Capek memang ya, capek, lelah pikiran ya. Udah capek-capek buat kayak gini ada surah sumbang ya. Kok malah mengaji sama Surabaya mengaji kok kandung begini. Wah, itu biasa kayak gitu kita dulu ya. Biasa ya. Ada suara sumbang dan yang lebih menyakitkan suara sumbang dari ikhwan sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, lanjut terus ya. Biasa. Yang udah jadi pengalaman, yang pernah ngurus dakwah itu jadi pengalaman sehari-hari. Makanya kalau kita terjun dalam dunia dakwah, pertama korban pikiran, korban tenaga, korban harta, satu lagi jangan lupa korban perasaan. Siap-siap sakit hati. Dan biasa. Itu baru Bas. Ya. Kita baru bahas capek belajar, capek ngaji. Harusnya kan kita mahasiswa, kita pekerja, ngapain ngaji, ngapain ngapal belajar bahasa Arab, ngapain belajar makharijul huruf. Capek. Nah, kita baru sampai bahas gitu aja. Baru bahas. Kita lanjutkan ayatnya, masathumul ba's wa dharra. Ditimpa yang kedua dor, bahaya. Kita belum sampai sini. Nggak ada kita ngaji diancem, ada ngaji dikejar parang, ada ngaji kemudian habis itu diteror, ya sampai sekarang belum pernah dibubarin insya Allah ya. Mudahan nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada insya Allah ya. Belum sampai dor kita ini, belum sampai kena bahaya, ancaman itu belum sampai. Masathumul ba'sa wadh-dhar. Dilanjutin lagi ayatnya, tingkatan selanjutnya wazul zilu, digoncang-goncangkan, diobok-obok. Jadi jangan kira kita masuk surga kalau belum dah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kau masuk surga gitu loh? Siapa yang ngasih tahu? Belum datang ujian sebelum kalian gitu loh. Bats, dor, habis dor diguncang-guncangan lagi wazul zilu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang-goncangan lagi, pokoknya dikasih terus ujian-ujian berat. Dan sampai sini Allah masih lanjutkan hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai level paling terakhir, begitu beratnya ujian ini sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tersebut berkata mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Itu sampai level Rasul, level orang-orang beriman, saking beratnya ujian yang dikasih, sampai mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Nggak kayak kita, dikit-dikit kan ya Allah kok susah hidup ya, berat ujian gitu ya. Kayak kita ya, baru dikit aja ya. Seberat inikah ujian hidup ini, Masya Allah ya. Susah gitu ya, kayak gunung mau jatuh. Kayak apa namanya, kayak laut mau tsunami. Ya kayak tanah mau terbelah gitu, kayak gitu ya. Ini sampai Rasul bilang begitu. Saking beratnya ujian mereka. Ya tapi Allah balas, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, dari semua ujian berat itu, sebagian ulama menafsirkan ayat ini, ujian yang dimaksud adalah ujian beragama. Jadi ujian tadi yang berat-berat tadi itu, sebagian tafsir ulama mengatakan ujian dalam beragama. Kenapa? Karena kalau ujian dunia, orang kafir pun dapat ujian dunia. Kalau sekedar ujian dunia, orang kafir juga dapat. Ada nggak ya orang non-muslim? Non-muslim itu anaknya meninggal, hartanya hilang, wafat, tabrakan, patah tangannya, dipecat, cerai, istrinya selingkuh, suaminya bejat. Ada nggak orang non-muslim dapat ujian kayak gini? Ada.
Jadi kalau ujian dunia, ya sekedar capek skripsi, ya kan? Skripsi, kan ada yang stres sama skripsi kan? Ya, muslim non muslim kena juga ujian ini. Ya. Dan saya selalu bilang kalau sebaik-baik skripsi yang tidak menunda resepsi kan gitu. Enggak sudah. Kan? Jadi sama orang-orang, jadi ulama bilang ayat ini ujian beragama. Karena kalau ujian dunia orang kafir dapat, non muslim dapat. Jadi bedanya kita apa sama mereka? Mereka dapat juga ujian dunia mereka. Sama kayak kita. Bedanya apa? Nah, yang membedakan ujian beragama. Ya kalau kita level kita bas tadi itulah kita lawan gitu. Capek, sakit hati. Ada orang dakwah sakit hati. Ya sudah gini-gini ini berhenti dakwah akhirnya kan. Udah capek-capek ngurus kayak gini ya ada surah sumbang. Akhirnya udah tahun depan gak usah lagi deh. Jangan. Capek seperti itu. Nah, mungkin demikian aja ya teman-teman sekalian ya. Jadi intinya ya itulah ya, kita apa ya, jangan sampai masuk ayat itulah ya. Kita belum ada sumbangsinya dakwah, nggak pernah dapat ujian dalam dakwah, itu jangan sampai seperti itu. Dan poinnya adalah ya apapun alasannya jangan ini. Dan saya pun sekarang juga sama ini. Ini lagi sama juga sama. Kalau antum ada yang pegawai, saya juga pegawai. Kalau antum yang bilang ada pekerja, saya juga pekerja. Saat ini saya bekerja di 4 tempat. 1 kampus, 3 rumah sakit sekarang. Saya kerja di berapa? 1 kampus, 3 rumah sakit. Ya, jadi saya punya 4 tempat kerja sekarang, 4 pegawai ini. Ya. Jadi saya punya 4 ma'isyah untuk 1 Aisyah. Insyaallah. Yang mahasiswa siapa yang kuliah? Saya juga kuliah juga. Saya juga sekolah 12 tahun. Ya, sekolah 12, 4 kali wisuda. Esket, dokter, MSc, spesialis 4 kali. Jadi saya sekarang punya 4 ijazah, 1 ijabsah. Demikian. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi yang perlu digarisbawahi, kesibukan apapun baik kuliah maupun kerja tidak menutup kemungkinan masih bisa menuntut ilmu ya Ustaz. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang lagi kuliah atau kerja tapi yang belajar bahasa Arab. Siapa? Angkat tangan. Nanti dapat hadiah insya Allah. Barangkali ada Ustaz. Iya, insya Allah bagus ya. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab di mana sih? Ikut kursus atau halakoh? Pernah di halakoh, seringnya di halakoh. Di halakoh. Kuliahnya di UIN Malang. Masya Allah. Insyaallah ya. Semoga istiqomah ya Ustaz ya. Istiqomah ya. Muntabir tadi Ustaz. Enggak kena muntabir enggak ya. Amin Ustaz udah. Insyaallah. Oh dites dulu ya. Boleh dites Ustaz. Belum dapat hadiah Udah Ustaz. tes dulu bro ya. Sudah belajar surah belum nih? Oh ya. Ana sa'amtahinuk. Jarib takallam bil lugatil arabiyyah. Walau kana kalimatan wahidah. Atau kalimatain, atau salasah kalimat. Takallam ahi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama Mas bukan. Arif an nafsik. Ismi Abdul Ghifari Pratama Amboy. Ana Jayid. min Madinatil Kota Mubagu, Masya Allah. yakni fi Jazirah Sulawesi Masya Allah. Makanun ba'idun. Masya Allah. Syamal. Shimal. Shimal. Syamal. Sama, Masya Allah. Hal tazawajta? Lam. Lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dapat Ustaz ya. Boleh, Masya Allah. Hada nuqaddimu lakum hadiyatan mutawaddi'ah. Masya Allah. Faqbalha. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Yang dari pekerja mungkin Ustaz, ada Ustaz. Ada dari pekerja. Dari pekerja belajar bahasa Arab atau mahasiswa yang belajar bahasa Arab? SMA. Masya Allah, boleh SMA, boleh. Masya Allah, ini hajat. Masya Allah. Dites dulu nih SMA nih, Masya Allah. Fadlahi arif an nafsik. Ayo fasal alan. Al-an fi mustawa tsaniyah min madrasah. Masalah. Izan anta fi waqtin qarib satatakharaj. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Ba'da sanah wa nisf. Masya Allah, alhamdulillah. Hal anta turid anta tazawwaj aidan ba'da intahaita min dirasatik? La Ustaz. Limaza? Insyaallah lidirasah ya. Masya Allah, Masya Allah. Hada jayyid. Tuwasil dirasatak ila ain? Insyaallah inda Ila ain? Akademi Jundi Ustaz.
Jundi, masya Allah. Tentara hal ladaika khalfiyah jundiyah atau min abaik atau min ailatik. Abi jundi. Masya Allah hada ma ufakir fih. Budda an ladaika min khalfiyah jundiyah. Masya Allah. Hal jayid, masya Allah. Wa huwa yatakallam bitolaqah, berbicara dengan lancar masalah. Lakinna uridu an amtahinuk bihifdzika an sarfik. Hal ta'lam ilma sarf? Alhamdulillah ta'alamtu. Ta'lam insyaallah. Naam. Idzan anta la budda an taf'al fa'ala yaf'alu fa'lan. Min ayyi Taf'al? bab? Ha? Min ayyi bab? Al-an wasil. Wasil al-an fa'ala yufa'ilu wasil ila akhir. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa mufa'ilun wa mufa'alatun mufa'alun mufa'alun. Nah, alhamdulillah sahih insyaallah. Tadi teman-teman sekalian belajar ilmu shorof ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya, mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Nah, itu harus hafal ya. Jayid, masyaallah, alhamdulillah bagus ya. Itu hafal shorof harus begitu. Tapi kebanyakan fa'ala yufa'ilu lupa lagi. Enggak ya insyaallah ya. Insyaallah sahih. Baik, Mas Wali, boleh langsung sharing session ya, Ustaz ya? Sering langsung tanya. Baik, insyaallah. silakan yang ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang. Ada 2 pertanyaan boleh? Nggih, boleh insyaallah. Yang pertamanya titipan dari istri. Masya Allah ya, titipan ya. Mengenai BPJS Ustaz. Ya, insyaallah. Itu kan hukumnya itu sebenarnya diwajibkan atau kita nggak ikut boleh. Karena sementara yang ikut cuma saya yang kerja di perusahaan karena didaftarkan, yang keluarga belum karena masih ragu tentang hukum. Yang kedua, ini pertanyaan pribadi Ustaz. Siap insyaallah. Kenapa kalau nggak ada masalah itu gampang gendut Ustaz? Itu. Dan cara ngecilin perut itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya ahlan masyaallah. Kalau bicara BPJS dulu, jadi pembahasan panjang Pak Iwan sekalian ya. BPJS ini pembahasan panjang. Saya punya tulisan tentang BPJS. Jadi memang inilah ada dalam kaidah fikih namanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi hukum terhadap sesuatu itu gambaran dari tasawurnya. Jadi kalau kita bicara hukum BPJS, kita perlu tahu tasawur atau keadaan yang terbaru dari BPJS tersebut. Jadi hukum-hukumnya itu kita perlu tahu, kebijakan-kebijakan terbaru kita perlu tahu. Ya, perlu tahu. Gambaran ini BPJS pertama, kalau kita ngomong BPJS dia asuransi. Nah, kalau asuransi konvensional itu jelas haram. Ada goror di situ. Bayar premi, kemudian nanti siapa yang kecelakaan, siapa yang apa ditanggung. Ini namanya goror. Jadi kalau asuransi yang konvensional itu fatwa ulama sangat banyak itu haram. Goror yang konvensional. Sekarang permasalahannya BPJS juga asuransi, tetapi ada pembedanya. BPJS ini adalah program pemerintah. Dan dia tidak murni asuransi konvensional yang mencari keuntungan. Tidak murni. Buktinya apa? Kalau dia BPJS ini dia rugi total, aturannya pemerintah dia harus memberikan support. Ya, dan program pemerintah sehingga BPJS ini menurut pendapat terkuat. Nah, ini juga harus ditahu apa ya? Ini tasawurnya atau fikul waqi'nya ini benar apa enggak gitu ya. Sehingga jawaban saya ini bukan mutlak ya, harus sesuai dengan tasawurnya. Ini adalah tasawur terbaru yang saya ketahui. Sehingga BPJS ini tidak bisa disamakan dengan asuransi konvensional yang mencari keuntungan. Karena program pemerintah. Memang aturannya kalau dia rugi pemerintah akan memberikan support ya, memberikan ini seperti itu. Jadi pertama BPJS bukan asuransi konvensional. Ini sisi pertama. Kemudian yang kedua, BPJS itu ada golongan-golongannya. Pertama, golongan nggak mampu. Yang kedua, golongan PNS, Polri dan pegawai negara. Yang ketiga, barulah yang swasta. Yang bukan miskin, bukan juga aparatur negara, nanggung yang ini. Ya. Nah, ini pun dirinci. Untuk yang pertama, jelas itu hukumnya boleh. Karena ini bukan asuransi, tapi subsidi.
Yang pertama ini, subsidi pemerintah terhadap rakyatnya gratis asalkan dia punya surat apa? Keterangan tidak mampu. Gratis BPJS-nya, daftarnya. Nggak perlu bayar premi. Nah, ini bukan asuransi lagi. Sudah apa namanya? Sudah subsidi pemerintah untuk rakyatnya. Yang pertama, nggak mungkin di depan saya nih nggak mampu ya, soalnya. Oke. Yang kedua adalah PNS, TNI, Polri, dan aparatur negara. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi kita perlu tahu lagi tasawurnya yang benar yang gimana. Apakah dipotong langsung dari gaji, ya, atau memang program pemerintah yang menggratiskan untuk pegawainya. Kalau sudah gajian, kemudian sudah gajian ya, gajinya diterima, kemudian dipotong, berarti bayar premi namanya. Bayar premi namanya berarti. Kalau akadnya begitu. Ya artinya begitu gajian, kan kita udah begitu gajian kan uang kita dulu nih. Dipotong kemudian otomatis berarti kan sama aja bayar premi. Nah, sebagian dari ustadz yang saya ajak diskusi ini termasuk bayar premi tadi. Seperti itu. Terlepas dari posisi BPJS itu apa namanya? Merupakan bukan kompensasi yang normal, yang biasa gitu ya. Ya, karena di situ sudah yang masalahnya sekarang sudah ada denda. Denda inilah ribanya gitu loh. Nah, tetapi kalau memang akadnya TNI, Polri dan sebagainya itu bukan potong dari gaji, artinya udah memang program pemerintah, sama berarti. Itu subsidi pemerintah terhadap pegawainya. Hukumnya boleh. Ini perlu ditahu tasawurnya. Saya nggak berani jawab. Harus perlu tanya langsung. Atau teliti langsung. Seperti itu. Oke, yang itu yang kedua ya. Ya, seperti itu. Yang ketiga baru nih yang swasta. Yang nggak apa yang bayar, termasuk perusahaan. Bayarin ke negara. Mereka bayar premi begitu. Nah, beberapa teman ustadz yang saya ajak diskusi mengingat BPJS ini statusnya bukan konvensional biasa gitu ya, tapi adalah nggak bisa disamakan gitu ya, sehingga diperbolehkan boleh ya karena program pemerintah. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah dendanya. Denda, kalau ada denda kulu naf'in kulu qardin jaron naf'an fahuwa riba. Ya, artinya kaidah ini penjelasannya panjang lagi. Setiap utang piutang ada tambahan manfaat baik uang, harta, tenaga, itu jadi riba gitu loh. Termasuk denda tadi. Kalau dia denda kan dia kan ngutang kan ya. Ngutang 3 bulan gitu. Gara-gara ngutang ini ada tambahannya, ini riba gitu loh. Riba. Nah, sehingga ringkasnya yang jadi masalah denda. Tapi itu sekarang pun katanya sudah dihapuskan denda apa semua. Nah, itu kita cari lagi peraturan terbarunya begitu. Jadi kurang lebih BPJS ringkasnya demikian nih, kalau bahas satu pertemuan ini nggak jadi ntar ya. Karena lebih demikian ya. Oke, yang terakhir adalah kalau cara nguruskan berat badan, nah ini juga sharing juga nih. Saya dulu pernah saya punya rekaman tuh bahas diet. Saya pernah 94 dulu ya berat badan, tapi akhirnya saya bisa turun lagi. Ringkasnya kita kombinasi aja. Kombinasi pertama olahraga, kita mengatur makan sama intermittent fasting, puasa gitu ya. Kita kombinasi. Ya, kalau saya nggak ada pantangan makanan, tapi alhamdulillah berhasil turun. Ya, kuncinya sekarang begini teman-teman sekalian ya. Sejak dulu kalau orang pengen kurus, nasihatnya orang-orang dulu adalah olahraga. Kalau pengen kurus tuh olahraga plus puasa intermittent fasting. Tapi setelah sekarang sejak tahun 2000 ke atas muncul berbagai macam aliran diet, mulai dari aliran dietnya artis podcast, aliran dietnya ini, aliran diet ini, sampai aliran diet yang bawa-bawa nama Rasulullah, padahal Rasulullah nggak ada. Makanan itu, diet itu urusan dunia, tiba-tiba kok jadi ala Rasulullah. Nggak boleh ini. Nggak boleh. Diet itu urusan dunia, tiba-tiba kok jadi ala Rasulullah. Setelah gini-gini ternyata garam Himalaya, nggak ada, Rasulullah ngajarin gitu. Diet ya, bawa-bawa nama Rasulullah nggak boleh. Nah, sejak ada macam-macam diet itu, diet ini, orang itu fokus ke dietnya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, pantangan ini, makan gula takut, makan garam takut, makan roti takut, makan nasi takut, makan ini takut. Jadi orang tuh fokus ke makanannya serba terbatas, tapi lupa olahraga dan intermittent fasting. Akhirnya cara nurunin berat badannya merana. Serba takut, serba terbatasi. Stres jadinya. Ya, habis makan es krim, cek di kalori. Oh, es krim
kalorinya 300. Setara dengan lari 5 kilo dulu, netralin. Susah hidup. Kalau saya pilih aliran yang makan tidak ada pantangan, ya cuma emang ada ilmunya sih ya, memang ngurangin gula, tapi nggak ada pantangan. Tapi saya aliran yang dibakar, di olahraga sama intermittent fasting. Jadi alhamdulillah nikmat seperti itu. Ya, dan kebetulan saya alhamdulillah hobi olahraga juga ya. Besok kita ya senam pejantanan ya insyaallah. Demikian insyaallah. Ya. Baik, berikutnya. Yang belakang dulu. Oh ya, sebelum lanjut, mungkin bisa maju lagi. Yang di belakang agak apa namanya? Kurang tepat. Jadi merapat aja ke depan. Iya, Masya Allah ya. Teman-teman media biar agak leluasa juga. Ya teman-teman ya, rapat ya, karena sesuai adab majelis ilmu fa'asnada rukbatehi ila rukbatehi ya. Jadi adabnya adalah mendekati sumber majelis ilmu, insyaallah. Siap. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Leo Ustadz dari Pamekasan. Udah, insyaallah. Kebetulan anak kerja sebagai perawat di suatu rumah sakit. Alhamdulillah. Anak kenal suatu obat yang boleh sebut merek, Ustadz? Boleh, kita nggak di masjid ya. Insyaallah. Jadi ada obat yang namanya Lovenox, Ustadz. Kan istilahnya obat yang mengandung dari hewan itu, Ustadz. Hukumnya bagaimana, Ustadz? Kita menginjeksi sebagai perawat, saya juga was-was, sering injeksi seperti itu. Dengan rasa was-was, apakah obat itu boleh diinjeksikan atau bagaimana menurut hukum Islam, Ustadz? Sekian, terima kasih. Baik. Ya ahlan ya, jadi ini perawat Masya Allah ya, banyak merawat. Insya Allah. Mumarid bahasa Arabnya ya, banyak merawat Insya Allah. Sudah nikah belum? Masya Allah belum ya. Beliaunya yang belum dirawat malah. Belum dirawat ya. Tuh. Maksud saya nanya tuh itu sebenarnya. Belum dirawat ya. Baik teman-teman ya, ini pertanyaan spesifik sebenarnya teman-teman sekalian ya, tentang Lovenox ya. Jadi pertama kita jelaskan dulu tasawurnya ya. Jadi kenapa nanya seperti ini? Jadi Lovenox itu adalah obat pencair darah ya. Obat pencair atau disebut dengan antikoagulan ya, dan biasanya umumnya ini digunakan untuk kasus-kasus kegawat daruratan, terutama masalah jantung. Jadi kalau ada orang kena serangan jantung, salah satu obat yang disuntik kan, kalau serangan jantung tuh kan dia kan pembuluh darahnya, aliran ke pembuluh darahnya nggak lancar, baik karena penyempitan pembuluh ataupun ada sumbatan di situ, ada gumpalan. Nah, salah satu caranya lagi dengan kita menyuntikkan obat yang bisa mencairkan darah. Nah, salah satunya adalah Lovenox, gitu ya, Lovenox. Nah, kenapa ditanyakan Lovenox? Karena memang Lovenox ini adalah seingat saya empat obat yang dia mengandung babi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu yang mengandung babi sangat sedikit ya. Rilis resmi dari Kemenkes cuma 4. Salah satunya Lovenox. Dan itu pun digolkan, diluruskan, diizinkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena memang itu obat untuk kegawat daruratan. Obat kegawat daruratan. Jadi orang-orang dia sakit jantung, aliran darahnya di jantung lagi terhambat, itu memang harus segera dialirkan, dicairkan. Ya, kalau enggak kita berpacu dengan detik dan menit. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta di lapangan kalau enggak cepat. Ya. Dan Lovenox ini memang mengandung babi. Dan obat itu ada 2 keterangan. Pertama mengandung babi, yang kedua bersinggungan dengan zat yang mengandung babi. Kalau mengandung babi berarti dalam obat itu ada babinya. Tapi kalau bersinggungan dengan zat yang ada babinya, itu berarti dia sebagai enzim katalisator dan tidak ada dalam produk akhir. Seperti itu. Dan ini sekali lagi bukti bahwasanya ilmuwan amanah ilmiah. Kalau ada babi ditulis babi. Ini ilmiahnya BPOM. Ilmiahnya teman-teman saintis. Kalau ada babi ditulis babinya. Ya. Kalau ada efek samping ditulis efek sampingnya. Ya, efek samping ditulis. Ini ilmiah, tidak seperti yang nyebar gitu kan. Wah, ini konspirasi enggak, ilmiah seperti itu. Ya.
Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Sehingga Lovenox ini memang ditulis memang mengandung babi, ya bahkan di tulisannya ada. Sehingga ya gusar juga kan ya, teman-teman mau ngasukin babi dan sebagainya. Oke, terkait dengan hal ini saya punya pembahasan fikih kedokteran ya. Jadi pertama obat dari pencairnya itu ya. Di Indonesia ini ya, sebenarnya ada 2 obat. Pertama Lovenox, yang kedua namanya Aristra. Ada 2. Lovenox dan Aristra. Dan Aristra ini nggak ngandung babi. Tidak mengandung dia. Aristra nggak pakai babi. Permasalahannya sekarang Aristra ini terbatas dan jauh lebih mahal. Sedangkan yang disediakan Lovenox yang disediakan BPJS Lovenox. Ya. Permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, memang jumlahnya Aristra di Indonesia sedikit. Dan permasalahan selanjutnya lagi, belum tentu di UGD itu ada Aristra. Stoknya sangat sedikit gitu loh. Jadi ibaratnya saya nggak mau Lovenox, maunya Aristra. Nyari dulu mungkin, ya misalnya sakit jantungnya di Batu nih, wah jatuh langsung. Kalau nggak cepat sudah ini lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, ya resusitasi, suntik obat udah pengalaman udah pasti dah itu, udah ilmu valid gitu kan, ya. Tiba-tiba kita bilang nggak mau Lovenox, maunya Aristra. Aristranya ada di mana? Di Malang gitu loh. Sebentar kita ambil dulu ke Malang ya. Macet di sana hari Minggu. Macet balik-balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terlambat. Itu permasalahannya lagi. Sehingga itu benar-benar obat darurat dan memang Aristra sangat terbatas obatnya. Seperti itu. Ini permasalahan gitu ya. Dan digolkan oleh BPOM, kok bisa gol masuk padahal BPOM kenceng dia. Kalau babi nggak ada, makanya cuma 4 obat yang ada di Indonesia. Semuanya kegawat daruratan. BPOM tahu kita muslim terbanyak. Seperti itu. Nah, sehingga hukumnya apa? Hukumnya apa? Saya punya terjemahnya fatwa ulama. Kalau memang ya satu-satunya obat ada yang tersedia itu boleh dipakai. Karena darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, memang ada Aristra tapi kota lain misalnya. Belum ada di UGD atau mungkin jangankan kota lainnya. Kita mau berangkat ke rumah sakit sebelah aja untuk nyari, udah nggak ada waktu. Ini berpacu detik dan menit. Ya kita suntik cepet. Sehingga fatwanya boleh gitu. Kalau ada indikasi dan darurat, itu boleh. Ya ini penjelasannya seperti itu. Tapi kalau ada Aristra, nggak boleh berarti dong. Tetapi setelah saya diskusi dengan teman-teman jantung, ternyata ada beberapa kasus di mana Aristra tidak bisa menggantikan Lovenox secara total. Jadi nggak bisa, paham ya? Ada kasus di mana memang nggak bisa. Kalau Aristra malah nggak efektif. Ada Lovenox seperti itu. Ya, jadi ini perlu kalau memang bisa darurat, ya udah kita pakai, itu boleh. Tetapi ada studi terbaru, saya pernah ngisi kajian khusus ke dokter spesialis jantung, bahas fikih kedokteran seputar jantung. Ternyata mereka ngasih studi terbaru bahwasanya ternyata Lovenox itu dia ternyata nggak mengandung babi, tapi tadi yang dibilang tadi, dia hanya sekedar enzim yang bersentuhan atau enzim katalisator bersentuhan dan tidak ada dalam produk akhir. Kalau memang demikian lebih mudah perkaranya seperti itu, lebih mudah perkaranya. Kemudian satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Ustaz, kenapa harus pakai babi? Berarti konspirasi menghancurkan umat Islam. Kenapa harus babi gitu? Ustaz, benar-benar nih pengobatan kafir. Pertanyaannya kenapa? Begitu juga dengan yang lain-lain kan. Jawabannya pertama memang yang mengembangkan ilmu sekarang orang barat memang. Yang mengembangkan ilmu. Indonesia banyak orang pinter. Sekolah keluar pinter. Sampai sini nggak difasilitasi neliti. Ya, orang Indonesia jangan diremehkan. Indonesia pinter-pinter banyak. Kita ilmuwan banyak kita di Indonesia ini. Teman-teman saya yang luar biasa. Tapi di luar negeri sampai sini nggak punya apa. Nanti kalau masuk dunia akademisi paham deh. Susahnya di Indonesia melakukan penelitian. Susah. Jadi memang yang meneliti ya mau mengembangkan obat itu ya orang barat. Dan ini disesalkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah berapa ratus tahun yang lalu Imam Syafi'i mengatakan doya'u sulusal ilm wa waqaluhu ila yahudi wan nasara. Umat Islam menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu ya. Istimewa ilmu itu akidah, fikih, kedokteran. Yang dua ini ilmu badan, yang dua ini ilmu ruh, satunya ilmu badan.
Doya'u sulusal ilm. Umat Islam menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Wa wakaluhu ila Yahudi wa Nasara. Menyalahkan sepertiganya itu, kedokterannya itu kepada Yahudi dan Nasrani. Terjadi di zaman sekarang. Jadi yang meneliti orang Barat. Yang mereka kalau meneliti udah nggak mikir sebabi sapi. Jadi mereka nyoba semua. Pakai babi dicoba, pakai sapi dicoba. Qadarullah enzimnya itu yang berhasil ada yang babi, ada yang sapi. Ada yang babi, ada yang sapi berhasil. Ya ibaratnya kan enzim katalisator kalau kita belajar ilmu kimia itu kan untuk menggunting. Ya, menggunting protein. Nah, gunting ini beda-beda. Coba sekarang ada gunting rumput. Ada gunting rambut. Sama-sama bisa motong nggak? Tapi bisa nggak gunting rambut gini jadi pakai gunting kuku? Gunting ini, gunting apa? Gunting rumput jadi gunting rambut, bisa nggak? Yang gede begini, gini-gini terus. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Sama juga. Enzim babi, enzim sapi sama ngotong. Tapi belum tentu bisa motong spesifik, paham? Jadi yang ngembangin orang-orang Barat sana. Mereka semua dicoba, mana yang berhasil, alhamdulillah gitu. Seperti itu. Nggak dikembangkan. Ya, jadi apa yang ada itu dulu. Kalau kita muslimnya tentu kita milih-milih pakai sapi. Tapi itu pun jadi masalah juga sehingga sekarang mau pakai enzim apapun jadi masalah sehingga ilmuwan sekarang lebih mengembangkan teknik DNA rekombinan. Nggak pakai enzim apapun. Kenapa? Karena pakai enzim binatang di mana-mana jadi masalah. Kalau di Indonesia pakai babi masalah. Tapi kalau di India pakai sapi masalah. Jadi masalah di sana. Itu lebih parah lagi di sana. Ya, jangan pakai Tuhan kita dong. Kita lagi. Demikian insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya. Bismillah. Dokter, saya mau tanya. Ya, sebentar saya tuh pengen ada curhat, cari jodoh, cari apa gitu ya. Serius semua Tuh, dari tadi pertanyaan serius-serius ini ya Allah. Ini mau konsepnya ramah tamah, ngobrol santai kok jadi saya bahasnya serius-serius gitu ya. Kok tiba-tiba apa gitu ya? Ya nggak apa-apa ya. Apakah pasien hemodialisis atau orang yang cuci darah itu ada kemungkinan untuk sembuh, Dok? Ya. Terus kemudian mungkin bisa dikasih nasihat untuk kita semua, Ya. kiat-kiat untuk menjaga ginjal ya, karena Insyaallah. ginjal itu kan juga salah satu organ yang paling penting di Siap. tubuh kita. Karena banyak juga saudara-saudara saya itu yang mereka tuh seperti apa ya, kayak sudah putus harapan gitu loh. Mereka bertanya-tanya apakah orang yang sudah dengan kondisi cuci darah setiap minggu itu apakah bisa sembuh gitu. Itu aja. Insyaallah nggak apa-apa. Pertanyaan serius nggak apa-apa ya. Saya pengen 2 rius. Nggak apa-apa ya insyaallah. Namanya juga sharing-sharing bebas ya. Makanya nanya dong yang ini yang tadi ya. Pengen jodoh. Ustadz saya pengen yang cantik, putih, semampai, hafizoh, hafal Quran. Bapaknya besok mau mati. Saya pengen ada pertanyaan gitu kan ya. Nanti saya jawab insya Allah. Kalau dapat saya duluan yang maju. Gitu dong pertanyaannya dong. Tenang aja. Kalau dapat saya duluan yang maju ya. Gak apa-apa ya, kita lanjut yang ini ya. Jadi pertanyaan hemodialisis ya. Jadi memang kalau ini pertanyaannya teman-teman sekalian mungkin banyak yang belum tahu ya tentang sakit ginjal ya. Atau apa namanya berarti kalau sudah hemodialisa itu namanya chronic kidney disease berarti ya, atau bahasa kita CKD ya, chronic kidney disease ya, penyakit gagal ginjal kronis bahasanya itu ya, seperti itu. Ini memang penyakit ya kalau gagal ginjal, dan memang gagal ginjal kronis sudah ada stage-nya, stage 1, 2, 3, 4 sampai 5 gitu ya, kerusakan ginjalnya seperti itu. Nah setahu saya kalau sudah stage di atas 2 atau 3 ya di mana GFR-nya, glomerulus filtrate-nya itu sudah sangat rendah di bawah 80, kuliah kedokteran dikit nggak apa-apa ya. Sudah di bawah 10 itu butuh cuci darah. Nah, hemodialisa itu namanya cuci darah. Karena teman-teman sekalian, ginjal itu fungsinya ginjal itu di tubuh kita fungsinya mencuci darah. Jadi ginjal itu fungsinya cuci darah kita ya. Jadi kalau ada minuman, makanan, obat yang capek kerja itu ginjal. Ginjal yang nyuci. Yang nyucinya itu ginjal. Ya. Baik dia cara kerjanya menyerap yang tidak bermanfaat, diserap, dinetralkan, intinya yang nyuci adalah ginjal.
Seperti itu. Nah, ketika ginjal rusak dengan berbagai sebab, karena bisa penyakit, bisa karena pola hidup yang nggak sehat, ya pola makan nggak sehat, banyak batu ginjal, asam urat, ginjal dari kolesterol, termasuk banyak minuman minuman yang jreng-jreng gitu ya. Minuman itu juga bisa terlalu sering tiap hari bikin rusak ginjal karena mengandung taurin 1000 mg gitu ya. Itu rusak ginjal misalnya, macam-macam sebabnya ya. Akhirnya ginjal itu rusak. Ya, ginjal rusak, tidak bisa menyaring dengan sempurna. Gambaran enaknya seperti ini. Kita punya saringan ya. Tahu saringan? Saringan tuh kan dia menyaring kalau memang lubang-lubangnya kecil-kecil ya. Nah, kalau orang sudah rusak ginjal, lubangnya gede-gede, bahkan udah jebol. Paham ya? Itu jadi nggak bisa nyaring lagi orang ginjal rusak. Nah, sehingga kalau orang sudah ginjalnya rusak, ya, dan kita nggak punya spare part gitu ya, dan kalau ginjal sudah rusak, dia akan rusak terus, ya, dia akan rusak terus, nggak bisa balik lagi. Ibaratnya tadi saringan ya, paham ya saringannya, lubang nih, lewatin terus, jebol, lama-lama apa? Rusak. Sehingga kalau ginjal sudah rusak, dia tidak bisa perbaik lagi karena sudah rusak mekanik, gitu kan ya, nggak bisa. Dia pasti kalau sudah ginjal rusak terus akan seiring dengan berjalannya waktu dia akan tambah rusak sampai dengan stage 5. Ya mau nggak mau darahnya dicuci ya. Jadi dibantu dilewatin alat, nanti alatnya nyuci dia, balikin lagi ke darah, ganti. Karena kalau nggak dicuci darahnya kotor, nanti ya dia kalau darahnya kotor ya susah ya, pusing, mual-mual, muntah-muntah ya, susah. Ya, dan akan terus bertambah terus karena ginjal rusak terus. Semakin nggak bisa terus dia nanti stage 5. Pertama mungkin setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, sepekan sekali, sampai ada yang 2 pekan sekali. Biasanya itu sudah end stage. Mau nggak mau jadi dicuci terus ginjal tersebut. Ya, solusi terakhir adalah cangkok ginjal diganti. Ya, dengan ginjal orang lain. Cuma dulu saya pernah buat tulisan berapa tahun yang lalu harga satu ginjal 2 miliar. Satu ginjal 2 miliar. Itu baru ginjalnya tok, ya, baru ginjalnya tok. Makanya kan beberapa negara di Cina di mana itu banyak yang mereka jual ginjalnya untuk beli rumah, beli HP, beli apa, ada daerah dia jual ginjal. Ada bapak ya, dia jual ginjal, dia donorkan ginjalnya satu untuk putrinya, seperti itu ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang itu ya kita jaga kesehatan ginjal ya. Sepertinya cara jaganya pertama banyak-banyak minum air putih. Yang kedua jangan banyak duduk. Ya, jangan banyak duduk. Ya, setelah itu juga harus olahraga juga, karena olahraga membantu kerja ginjal. Ketika kita olahraga berarti kita ngeluarin kotoran-kotoran lewat keringat. Ya, kalau nggak olahraga ya ginjal yang ngeluarin ntar. Ya, makanya besok kita olahraga gitu kan. Ya, olahraga. Kalau saya alhamdulillah seneng ya lari, olahraga. Asalkan jangan lari dari kenyataan hidup. Apalagi lari dari istri, wah, Pak. Berat lagi yang ini nih. Seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini kalau memang ini nggak ada lagi, memang kita hibur. Karena hemodialisa itu tidak menyembuhkan. Ya, memang kalau anak sudah kena sakit ginjal ya, memang kita harus hibur-hibur banyak ya. Hibur-hibur dengan penyakit akan menghapus dosa. Ya, kemudian bisa jadi dia hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Bisa jadi dia bertemu dengan Allah nggak punya dosa sama sekali ya, karena sakit kronis ya. Dosa dihapus sehingga justru yang seperti itu punya potensi. Dalam hadis disebutkan hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Dia bertemu Allah nggak punya dosa sama sekali. Yaitu sakit kronis yang mengantarkan kepada kematian. Justru mereka lebih berpotensi karena berdosa dihapus sampai napas terakhir dosa dihapus. Jadi berpotensi tadi ketemu Allah nggak ada dosa sama sekali. Beda sama kita sehat-sehat gini, ya sehat-sehat begini malah mati mendadak ya udah. Ya seperti itu. Mungkin itu hiburannya aja ya. Mudah-mudahan dia bisa bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan. Masya Allah. Ya. Dari mana ada? Kok sama Raihan ya? Kalau biasanya dalam militer ada Raihan junior, ada Raihan senior. Dan aturannya tuh yang senior harus ganti nama.
Yang junior harus ganti nama ya. Ganti nama itu. Biar tidak merusak reputasi saya. Enggak kayak. Nanti ada berita Raihan memperkosa perempuan. Wah, enggak ya. Saya enggak ya. Insyaallah enggak ya. Beda di gelarnya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Enggak, masih mending memperkosa perempuan. Kalau memperkosa laki-laki lebih enak ya. Enggak ya. Enggak ya. Iya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, aslinya ada 5, Ustaz. Masya Allah, ini borong nih Allah. Apa-apa ya. Pertama, kalau kan menuntut ilmu kewajiban seorang muslim ya, Iya. siapapun dia, termasuk dia yang sekolah di non agama misalnya. Misalnya Ustadz sendiri kan sekolah kedokteran ya. Kalau SMA umum, Ustaz? Ya. SMA umum. Ya, insya Allah sama kayak antum SMA umum, nggak pernah mondok sama sekali. Oh, Masya Allah. Ya, kira-kira Ustaz, kita minta rekomendasi untuk yang ini kan kebanyakan dari Malang dan Surabaya domisilinya itu, kita tempat rekomendasi belajar ya untuk belajar agama dan bahasa ya tadi bahasa Arab ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang kedua, kalau taat kepada orang tua adalah kewajiban Ustaz, sedangkan berjenggot itu sunnah ya istilahnya. Sedangkan orang tua sendiri ini menyatakan suruh potong jenggot itu. Apakah kita memotong jenggot untuk taat kepada orang tua dan meninggalkan sunnah tersebut atau seperti apa, Ustaz? Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Apa-apa, borong. Ya, soal anak tiri. Jadi misalnya ada seorang duda nikah dengan janda yang punya anak perempuan. Ketika mereka menikah ini, apakah anak perempuan ini jadi mahram? Kalau tidak, apakah dia wajib menggunakan jilbab di dalam rumah? Kalau misalnya si duda dan janda tadi cerai, apakah si duda tadi bisa menikahi anak tirinya tadi? Seperti itu, Ustaz. Soal mahram dan non mahram tadi. Soal yang berikutnya mungkin Ustaz, Ya. soal donor organ. Siap ya, tolong bantu dicatat ya. Siap ya. Ya, kalau misalnya kita sudah meninggal misalnya, Ustaz, sedangkan ada organ tubuh kita masih berfungsi, apakah bisa kita donorkan kepada sanak keluarga atau yang lainnya misalnya, tanpa kita mengurangi biaya dan seterusnya. Mungkin yang terakhir soal obat-obat tadi, kita menemukan Ustaz ada beberapa obat yang mengandung alkohol. Gimana hukum obat yang mengandung alkohol tadi? Ya, baik. Insyaallah. Soalnya ini pertanyaan penutup, Ustaz. Menutup ya, insyaallah. Waduh, padahal masih pengen ini ya, pengen sharing-sharing ya. Tapi kok serius-serius pertanyaan ini ramah tamah atau apa ini? Bisa dilanjut besok Ya, lagi, insya Allah. lanjut pagi ya nih ramah tamah, pengennya ada pertanyaan apa gitu ya. Pertanyaan bagaimana ada pertanyaan bagaimana jomblo bisa ta'addud? Enggak ya? Pengen ada pertanyaan kayak gitu ya. Jawabannya ngimpi kali ya gitu. Enggak ya. Iya, insyaallah. Pertanyaan banyak. Gak apa-apa kita jawab ringkas. Tadi pertamanya apa ya? Belum apa-apa udah lupa. Rekomendasi tempat belajar di Bahasa dan Iya, tempat belajar ya, masalah ya. Teman-teman sekalian yang masih muda-muda ini udah belajar ya. Belajar dasar-dasar agama ya. Belajar bahasa Arab ya. Belajar tahsin. Perbaiki makharijul huruf gitu ya. Jangan kita rajin debat tapi makharijul huruf belepotan ya. Belum bisa bedakan ha sama kha, nggak bisa bedain. Ya, kita harus harus belajar gitu ya. Jangan sibukkan dengan debat apa semua, nggak, itu susah itu ya. Kita belajar yang taksil dulu ya, belajar bahasa Arab. Ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bagian dari agama gitu ya. Pemuda belajar. Nah, kalau rekomendasi sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau saya di Jogja dulu memang ada wadah fasilitas dan itu sangat dimudahkan. Jadi di Jogja dulu saya masuk Wisma binaan mahasiswa. Di situ ada program ngapal hadis, Al-Qur'an, ngapal matan tiap subuh ada. Dan diuntungkan juga di Jogja ada Mahat Al-Ilmi, saya di Jogja. Di Jogja ada Mahat Al-Ilmi. Ya, di situ belajar bahasa Arab ya. Ibaratnya kita ngambil kuliah 2 gitu ya. Sangat diuntungkan. Kalau di Malang sama di Jogja ini di Malang, Surabaya saya kurang tahu ya program kayak itu, nanti tanya aja nanti. Tapi saya rasa belajar bahasa Arab kayaknya banyak ya, sudah berkembang sekarang ya. Saya dengar di mana-mana, dan yang namanya belajar teman-teman sekalian tuh nggak mesti pakai nggak mesti pakai kadang-kadang kita yang cari begitu. Kita yang minta sama ustadz untuk buka majelis gitu loh. Kadang-kadang begitu, kita datangin ustadz minta ngajarin bahasa Arab. Seperti itu. Ya, kita juga begitu dulu. Saya kan bukan orang pondok, bukan belajar di Lipia ataupun di Universitas Madinah. Beberapa ilmu-ilmu yang susah saya dapatkan, saya minta ke ustadz. Jadi kita yang aktif. Contoh misalnya, saya dulu pernah belajar ilmu faraid ya. Belajar ilmu waris, saya ikut daurah sana sini tapi nggak selesai.
Akhirnya saya datang ke satu ustadz tolong ajarin sampai selesai. Ya, ketemu dan muridnya cuma saya doang. Minta diajarin sampai selesai. Nah, alhamdulillah selesai ilmu faraid, belajar tuntas gitu loh. Nah, begitu harusnya. Kalau memang nggak ada, datangin ustadz minta datang, minta diajarin, minta saya nanti cari kumpul 3 orang, 4 orang, 10 orang, kita belajar. Jadi aktif begitu. Ya, aktif begitu ya. Kita namanya belajar begitu. Jadi bukan penghalang, nggak belajar ini. Dan betapa banyak saya juga saya dulu pengen melancarkan baca kitab, saya hubungin senior, saya minta kelas privat, ajarin bahasa Arab dan ilmu mengi'rab. Jadi kita cari gitu ya. Tapi saya rasa insya Allah ada ya. Ada insya Allah ya. Teman-teman panitia ada ya. Malang dan Surabaya banyak kayaknya ya. Seperti itu ya, belajar bahasa Arab. Terus selanjutnya? Ya, yang kedua, antara taat orang tua dengan memotong jenggot. Iya, antara taat orang tua sama potong jenggot. Jadi yang pertama ya, kalau dari sekian pendapat ulama, yang saya pegang pendapatnya jenggot itu adalah dibiarkan tumbuh, nggak boleh dipotong. Karena hadisnya a'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh gitu loh. Ya, jadi saya pegang pendapat jenggot itu sesuai dengan zahir hadis, dibiarkan tumbuh, nggak boleh dipotong. Gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau orang tua suruh motong, ya karena saya punya keyakinan nggak boleh dipotong, ya berarti kita nggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Itu kaedahnya. Fala tuti'huma. Kan ayat Al-Qur'an mengatakan demikian, jangan wa in jahadaka la an tusyrika bi, kalau mereka maksa untuk menyekutukan aku, ya fala tuti'huma, jangan taati. Tapi ada lanjutan ayatnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli dengan cara yang baik. Nah, jelasinnya itu kepada orang tua dengan cara apa yang baik ya, jangan ini seperti itu ya. Dan salah satu tips yang dakwah kepada orang tua itu sebenarnya jangan banyak ngomong. Sebenarnya dakwah ke orang tua itu jangan banyak ngomong, jangan banyak debat. Buktikan aja setelah ngaji kita semakin berbakti, setelah ngaji kita semakin sering nelpon orang tua, setelah ngaji kita semakin berprestasi. Kalau mahasiswa setelah ngaji ya IP-nya kemelut namanya, kemelut ya. Jangan sampai setelah ngaji IP nasakom nilai 1, aduh. Ini kan orang tuanya, akhirnya orang tua yang disalahkan orang tua jenggotnya, yang disalahkan orang tua cingkrangnya gitu kan. Karena setelah ngaji kok malah makin hancur kuliah, kok makin sering debat orang tua, pulang-pulang itu ibu harus pakai cadar jilbab lebar, bapak harus cingkrang. Kalau enggak bid'ah Pak, di neraka gitu. Selesai gitu. Jangan. Jadi tips dakwah ke keluarga itu nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngobrol, nggak usah banyak ngomong dalil. Kita masih muda itu loh. Siapa kamu leleh dulu masih tak cebokin, ingusan, kamu sekarang bisa ngomongin kakek gitu ya. Udah di keluarga itu nggak usah banyak ngobrol. Tunjukkan dengan prestasi. Mungkin antum disuruh potong ya. Kalau saya dulu dokter loh, itu kenceng dulu. Ya, ibu saya sendiri bilang potong jenggot tuh. Nah, kamu itu calon dokter. Bagaimana bisa pasienmu itu baru ketemu sama kamu itu 50% udah sembuh gitu loh. Jangan sampai pelihara jenggot, kan kayak teroris Bali itu katanya. Itu saya masuk ke dokteran pas lagi heboh. Suruh potong. Sama ibu dulu, kenceng dulu tuh. Zaman teroris bom Bali dulu. Saya masuk kuliah. Dan alasannya saya tuh dokter katanya. Kalau bisa nama ibu pengen kalau dokter tuh baru ketemu aja, Allah udah sembuh gitu ya, baru ketemu ya. Ya baru ketemu, pengen baru lihat mukanya udah seneng kayak gitu ya, potong. Tapi ya waktu itu saya sama ibu saya canda-candain aja. Saya nggak keluarin dalil. Enggak saya baca langsung, Bu, dalilnya fulih ya, Bu. Insyaallah. Enggak, saya nggak bacain dalil, enggak apa. Saya senyumin aja ibu-ibu, enggak saya bacain dalil. Enggak saya debat, saya senyumin aja ibu-ibu saya. Bahkan waktu itu kontrolullah ya, ada artis namanya Pepi ya, dia punya jenggot itu ya. Saya bilang tuh Bu, tuh dia aja keren Bu. Saya gitu loh sama keluarga. Saya nggak pernah ini debat-debat. Saya senyumin aja. Saya iniin gitu ya. Jadi sama keluarga begitu, nggak usah terlalu banyak debat, keluar dalil, tunjukin aja. Dan alhamdulillah saya ya ketika kuliah saya tunjukin ya minimal nggak hancur lah, lulus tepat waktu.
apa begitu tadi nginjar sebaik-baik apa sebaik-baik skripsi yang tidak menunda apa, resepsi gitu kan. Nah, jadi itu aja kita sama orang tua gitu. Jadi sampai rumah itu gitu aja. Dan setelah ngaji saya usahain sering telepon orang tua, selepen ini gitu. Jadi mereka nunjukin. Jadi begitu apa nah begitu itu sama juga cingkrang juga sama dulu kan zaman-zaman apa bom Bali itu kencang dulu sama begini. Akhirnya saya canda-candain aja. Oh, ini praktis, nggak kotor kalau apa gitu ya. Nggak ini dan akhirnya setelah berlalu waktu biasa malah ya. Itu tips ya ke orang tua gitu. Siap. Baik, kemudian yang berikutnya antara ayah dengan anak tiri apakah mahram? Betul ya? Oh iya. Jadi pertanyaannya saya tadi pahamnya. Jadi ini ada janda bawa anak, duda bawa anak, janda sama duda nikah. Apakah anaknya mahram apa enggak gitu kan? Jawabannya enggak, bukan mahram. Jawabannya bukan mahram dua-duanya nih. Anak bawaan itu bukan mahram. Anak sambung namanya. Anak sambung ini bukan mahram. Karena ya penjelasan mahram panjang ya. Ini namanya bukan apa? Bukan mahram. Ya, jadi mereka kalau ketemu ya harus hijab, nggak boleh ini. Anak sambung bukan mahram gitu ya. Anak bawaan, ya antara apa anaknya tadi ya. Karena mereka nggak punya hubungan darah sama sekali, nggak ada. Adapun pertanyaannya, kalau dia cerai, apakah boleh bapaknya nikahi anak bawaannya janda? Ini disebutkan dalam Al-Quran dengan nama istilahnya robibah. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi istilahnya anak bawaan istri itu namanya robibah dalam ilmu fikih. Disebutkan dalam Al-Quran warobaikumul lati dan anak-anakmu. Ya, anak-anak. Jadi disebutkan dalam Al-Quran namanya robibah, anak bawaan istri. Janda punya anak nikah dengan kita, gitu ya. Amin ya nikah dengan saya. Ya kan, berawal dari apa namanya dari ucapan gitu kan. Nikah gitu kan, ada janda nikah sama saya gitu kan. Dia punya anak gitu. Ya, kemudian setelah cerai, apakah saya boleh menikahi anaknya apa enggak? Nah, ini anak bawaan janda namanya robibah. Nah, ini dirinci oleh para ulama. Ya, yang pertama, kalau dia tinggal sama kita, robibah ini tinggal sama kita, nggak boleh. Ya, jadi kalau dia bawa anaknya itu tinggal sama kita, itu nggak boleh kita nikahi setelah dicerai. Tetapi kalau robibah ini nggak tinggal sama kita, ya tinggal di kota mana, nggak pernah tinggal sama kita cerai, boleh nikahin. Itu rincian tentang robibah. Dan ini pernah ada dulu kasus di zaman Ali bin Abi Thalib, dia sedih banget karena istrinya meninggal. Sedih dia terus. Kemudian dia bilang, ternyata istrinya punya anak di kota mana. Oh, saya baru tahu. Kalau gitu udah buat gantiin dia, ngobatin, nikahin anaknya. Akhirnya dinikahin anaknya. Boleh di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu namanya robibah. Rinciannya demikian. Insyaallah. Berikutnya donor organ setelah meninggal, betul ya? Ya, donor organ setelah meninggal saya punya fatwa. Saya sudah terjemahkan fatwanya. Donor organ setelah meninggal. Ini ada tulisan saya di Muslim Hafiyah. Hukum mewasiatkan anggota badan setelah meninggal. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ya, asalkan atas izin orang tersebut dan dia jawabannya asalkan dia bermanfaat. Tidak bermanfaat. Contohnya kalau secara fikih yang paling sering adalah wasiat kornea mata ini. Kornea mata ini. Ya, dan itu tidak merusak mayit, diambil korneanya dikasih ke yang siapa? Dikasih ke yang sedang butuh kornea begitu. Jadi saya terjemahkan fatwa dari ini, saya ada fatwa dari Lajnah Daimah, ada fatwa dari Syekh bin Bas menyebutkan tabarru'u bi'udwi ala ayyun qala ba'dal maut. Yaitu tabarru, yaitu mendonasikan bil'ud, anggota badan di ayyungkal, di transfer ba'dal maut, setelah mati. Farrajih indana jawazuhu. Yang rojih boleh. Ini sudah saya terjemahkan fatwa. Jadi kalau fatwa-fatwa kedokteran bukan fatwa saya ya. Saya berusaha terjemahkan fatwa ulama. Jadi ini boleh, salah satunya adalah ada kaidah menyebutkan bahwasanya maslahat bagi orang yang hidup didahulukan daripada maslahat dari orang yang mati. Itu ada dibangun juga di atas kaidah dari para ulama. Jadi pendapat terkuat hukumnya boleh dengan syarat tadi dia mengizinkan dan tidak merusak mayit, kemudian bermanfaat ya, dan dan memang satu-satunya jalan, insyaallah. Yang kelima tadi apa? Alkohol. Obat yang mengandung alkohol. Iya, obat yang mengandung alkohol ini juga pembahasan panjang lebar gitu ya. Ringkasnya ini banyak fatwa yang tersebar kurang tepat karena tidak paham dengan tasawur yang benar. Dan ini kita maklumi karena beberapa ustadz mungkin belum punya ilmu tentang ilmu kimia.
Dan memang nggak belajar memang ya. Memang bukan nggak belajar, memang nggak dapat, bukan ilmunya gitu ya tentang kimia. Karena kesalahan yang menyebar di masyarakat kita atau salah kaprah itu menganggap alkohol adalah khamar. Alkohol adalah khamar. Ini pertama nggak tepat tasawurnya. Ingat ya, jadi kalau permasalahan kontemporer, tasawurnya harus benar dulu. Makanya tadi ketika saya jawab BPJS, ya itu bukan jawaban. Kalau tasawurnya beda, jawaban saya nggak tepat. Seperti paham ya? Begitu juga dengan alkohol juga sama. Ya seperti itu. Ya, jadi yang benar alkohol itu bukan khamar. Alkohol belum tentu khamar. Ya, tapi kalau tasawurnya salah ya. Pertanyaan begini, Ustadz, apa hukumnya apa hukumnya pakai parfum yang menggunakan alkohol yang memabukkan? Apa kira-kira jawaban Ustadz? Kalau ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya menggunakan parfum yang beralkohol dan yang alkoholnya memabukkan? Apa kira-kira jawaban Ustadznya? Haram, ini yang nyebar akhirnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa hukumnya vaksin pakai babi? Apa jawaban Ustadznya? Haram, ya Ustadz Fulan mengharamkan. Kan gitu ya. Ini pentingnya tasawur yang benar gitu ya. Tasawur yang benar penting seperti itu. Nah, alkohol itu bukan alkohol. Kalau kita udah belajar kimia, kayaknya di SMA diajarin deh kayaknya. Itu alkohol itu alkohol bukan khamr. Bukan khamr, ini salah paham ya. Salah kaprah yang menyebar. Mengapa demikian? Kalau kita merojaah lagi pelajaran ilmu kimia kita, yang namanya alkohol itu kan ikatan gugus. Saya dulu dapat pelajarannya di SMA maupun di ilmu kedokteran dalam mata kuliah biokimia. Yang namanya alkohol itu kan gugus. Ya, kalau dia gugusnya 1 metanol, ikatan gugusnya 2 etanol, gugusnya 5 pentanol, 6 heksanol dan sebagainya. Jadi alkohol nama ikatan gugus dan macamnya berbeda-beda. Pertama, yang kedua, tidak semua alkohol itu bisa diminum. Contohnya metanol. Metanol 1 gugus. Metanol itu contoh nyatanya di kehidupan nyata spiritus. Jadi spiritus itu alkohol. Spiritus itu diminum apa enggak? Jadi bagaimana kita bisa bilang memabukkan, diminum aja enggak? Kan gitu ya. Oke. Yang kedua ada etanol. Etanol pun macam-macam. Ada etanol denat untuk parfum. Itu juga enggak diminum. Jadi gimana kita bilang mau menghammer? Enggak diminum. Ada yang mau coba minum spiritus? Ya, yuk kita mabok ya. Ngapain spiritusan? Nggak bisa. Etanol denat bukan untuk jadi pada parfum itu namanya etanol denat. Enggak diminum. Ada juga etanol pelarut ya pada obat. Ya, dan itu juga enggak mabukkan. Baru yang poin yang terakhir yang salah kaprah adalah bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Bedain. Kuncinya di situ, bedakan antara alkohol dan beralkohol. Yang memabukkan yang mana? Minuman beralkohol, bukan alkoholnya. Sehingga walaupun ada alkoholnya, ya, dan akhirnya minuman beralkohol pun itu adalah baru dikasih dengan jenis etanol khusus untuk minuman beralkohol, bukan etanol sembarangan. Dan itu pun diracik-racik sehingga memabukkan. Ada yang tambah 5% bir, ada yang 40% vodka. Itu pun juga bukan sekedar dicampur-campur nanti akhirnya diracik, akhirnya memabukkan. Karena semata-mata ada alkohol belum tentu memabukkan. Contohnya tape ada alkoholnya. Tapi apakah racikan alkohol dalam tape tersebut memabukkan? Enggak, kan ya ada nggak bilang mabok yuk ngapain tapean gitu ya. Nggak ada. Ya kan? Padahal ada alkoholnya. Ya, sehingga alkohol itu bukan khamr gitu loh. Enggak khamr. Apalagi kita dalam ilmu medis, teman-teman perawat kan ada tuh alkohol 70%, alkohol 80% itu disinfektan. Itu bukan untuk diminum itu. Itu untuk disinfektan, bersihin. Alkohol 70%. Ada di apotek gitu. Bukan untuk diminum. Jadi bagaimana kita bilang mau mabukkan, diminum aja? Enggak gitu loh. Bukan untuk diminum. Nah, sehingga salah kaprah di masyarakat kita. Hatta di pengajian, bahkan sampai ustadz, asatizah. Ya, kita malu asatizah karena mereka memang bukan basicnya itu. Inilah pentingnya makanya kombinasi antara agama dan sains. Ya, tadi berlaku tadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu. Ya. Jadi sehingga ya itu kita perlu luruskan dengan baik-baik. Ada ikhwan bilang, "Oh, jangan pakai parfum beralkohol, haram." Ya. Jangan begini. Bahkan sampai ketika
pada kasus-kasus tertentu karena salahnya pemahaman, sehingga dulu saya pernah sunatan massal. Sunatan massal dulu saya sering ya. Sunatan massal itu ya eksekusi burung lah kurang lebih ya. Sunatan massal itu begitu ada nggak mau pakai ini, dia nggak mau pakai apa, dia tidak mau apa, tidak mau dibius dan tidak mau dibersihin pakai alkohol, maunya pakai minyak zaitun. Itu kan ya, kita kan mikir-mikir, waduh ini yang darah ini. Kalau nggak pakai alkohol, piye kepriwe gitu ya. Kalau nggak pakai alkohol, darah itu loh, banyak bakteri, banyak apa, harus pakai alkohol bersihinnya, disinfektannya, gitu kan. Pakai minyak zaitun aja, alkohol haram loh. Kan ini kan gimana, ini kan dari mana? Mau jelasin juga, aduh gimana, burung udah di depan, siap-siap esok. Susah ini, mau jelasin dulu alkohol, mau gambarin ini, ini kan gitu kan. Iya kan? Iya gitu kan. Iya, pokoknya saya nggak mau, pokoknya itu haram, apalagi obat dokter apa namanya, apalagi itu kan produk kafir, terus kemudian obat kimia, kemudian tidak ada sertifikat halal MUI, ya nggak mau. Saya hampir bilang kalau gitu jangan dibius Pak, ya karena bius ini lidocaine pertama dari kafir Pak, dari Jerman. Yang kedua lidocaine ini murni bahan kimia semua Pak, sintetis lagi. Yang ketiga sampai sekarang lidocaine tidak ada sertifikat halal MUI Pak. Makanya jangan alkohol doang Pak, jangan dibius juga kalau gitu. Kan podo ya alasannya kan. Ya makanya begitu teman-teman yang katanya anti obat kimia tadi kan, nggak mau obat dokter katanya. Saya nggak mau obat dokter, kafir, nggak ada sertifikat halal MUI, sama obat kimia sintetis. Ya udah, simple. Kalau sunat nggak usah ini. Kalau sunat nggak usah dibius kan podo, harus konsisten ya. Ya. Kalau perempuan, kalau melahirkan robek nggak usah dijahit, nggak usah dibius. Jadi metode orang dulu, robek itu ya sudah dibebet 3 hari nggak keluar, nggak turun dari ranjang, nggak usah dijahit gitu kan, sama kurang lebih. Mungkin demikian. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.